30 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang pada semua yang menyimak dari webinar ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, masih memberi kesempatan kepada kita untuk berkumpul dalam sebuah acara yang sangat membanggakan, yaitu membahas tentang ideologi kita, tentang peri kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa sampai kepada kita generasi yang keberapa gitu ya. Dan juga salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan saya, yaitu Rasulullah SAW, juga kepada para sahabat dan keluarga serta para pengikut sampai yaumil akhir. Yang saya hormati Bapak Eko Cahyono, pembawa acara. Yang saya hormati Bapak Kotong selaku moderator, Kotong Kusnadi MSI. Yang saya hormati narasumber yaitu Bapak Dr. Hendarman. Yang saya hormati pula Bapak Dr. Budi Suhardiman, Kepala Sekolah SMP 2 Garut. Dan juga seluruh peserta, baik itu para pengawas, para kepala sekolah, dan rekan-rekan guru di seluruh tanah air yang saya banggakan. Saya tidak lebih hebat dari bapak-bapak sekalian, tetapi saya ingin berpartisipasi, saya ingin menambah pengalaman, saya juga ingin menambah wawasan, serta sharing mengenai keberadaan kita di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian, saya berdiri di sini juga merupakan produk dari pendidikan masa lalu yang juga mengklaim sebagai pendidikan Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah, saya akan berangkat dari teori strukturis, yaitu mengenai judul peran kepala sekolah di dalam mengembangkan profil pelajar Pancasila. Tentu kita sebagai kepala sekolah, peran kita terbatas sesuai dengan undang-undang yang melekat kepada tugas kita di dalam kepemimpinan kita di sekolah. Adapun peran ini tentu harus dimainkan semaksimal mungkin sehingga tujuan pencapaian sekolah itu bisa maksimal. Tentu saja peran ini harus didukung oleh semua warga sekolah, terutama dari guru, kemudian dari siswa, kemudian dari orang tua, kemudian dari masyarakat, dari pemerintah, bahkan sumber daya keuangan pun turut menentukan andil bagaimana peran kepala sekolah itu bisa sukses di dalam mengembangkan tugasnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Mohon di ini. Baik. Secara nyata bahwa kita semua sudah paham bahwa kepala sekolah diberi tugas di dalam melaksanakan tugasnya, yaitu pertama adalah tugas manajerial. Tugas manajerial ini menyangkut kesanggupan dari seorang kepala sekolah bagaimana memanage sedemikian rupa dari sekolah yang bersangkutan sesuai dengan sumber daya di sekolah Bapak Ibu sekalian tentunya, sehingga tujuan-tujuan yang telah ditetapkan di dalam sekolah itu dengan program-program yang sudah dibuat secara bersama-sama itu sesuai dengan kurikulum bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Sukses.
Kemudian yang kedua adalah tugas supervisi. Di dalam pelaksanaannya tentu di situ ada rintangan-rintangan, ada halangan-halangan, juga ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman kita, yaitu baik itu guru maupun staf atau siswa. Ini perlu sekali semua kegiatan kita supervisi. Terkadang kita di dalam pelaksanaan sebagai kepala sekolah terfokus kepada bidang kurikulum akademik gitu ya. Padahal kalau kita melihat di dalam peran kepala sekolah sebagai supervisi itu tidak hanya itu saja. Ya, saya hanya mengingatkan saja. Terkadang kita lupa bahwa ada hal-hal lain yang perlu disupervisi. Misalkan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan yang sifatnya pembiasaan, kegiatan yang sifatnya budaya, kegiatan-kegiatan lain yang memang itu semua menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang luar biasa dari sekolah yang kita pimpin sehingga pencapaiannya bisa maksimal. Tugas yang ketiga adalah tugas kewirausahaan. Ya, semua sudah maklum bahwa kewirausahaan itu tentu harus muncul dari kepala sekolahnya sendiri. Bagaimana dengan keterbatasan dari sumber daya di sekolah tersebut, seorang kepala sekolah harus mampu mengemban tugasnya. Ya, apapun masalah yang dihadapi oleh sekolah itu, ya seberat apapun, baik itu sifatnya intern yang ada di dalam, baik yang sifatnya akademik maupun yang non akademik, semuanya harus diatasi secara bersama-sama sehingga sifat-sifat entrepreneurship, kewirausahaan ini bisa tumbuh bukan hanya di kepala sekolah, tapi juga di kalangan guru, juga di kalangan staf, bahkan dibangkitkan kewirausahaan itu di kalangan para siswa. Dan ini memang tujuan dari pendidikan. Bagaimana seorang siswa kita, lulusannya itu, lulusan apakah dia di tingkat SD, SMP, atau SMA, yang jelas kalau saya mungkin di SMA, walaupun mereka tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi dia punya bekal yang cukup. Kewirausahaan ini tentu harus diberikan stimulus oleh kita, diberikan perangsang-perangsang sehingga tumbuh ya kepercayaan diri, tentu dengan bekal ilmu, tentu dengan berbagai trik yang sehingga siswa itu baik yang melanjutkan maupun yang tidak melanjutkan perguruan tinggi bisa survive di dalam hidupnya. Berikutnya adalah tugas manajerial yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah. Itu mohon dilanjut. Next. Nah, ini secara jelas bahwa tugas manajer itu berupa pengelolaan sekolah sehingga sumber daya dapat disediakan, dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Efektif dan efisien itu prakteknya adalah tentu kepala sekolah yang lebih tahu, teman-teman di sekolah lebih tahu mana yang merupakan skala prioritas, mana yang merupakan pemborosan, mana yang harus dihilangkan, mana yang harus Ini berkaitan dengan bagaimana program profil Pancasila ini bisa berhasil masuk ke dalam program sekolah gitu. Ya. Nah, kalau ini tugas manajerial ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah bisa. Kita lanjut next. Baik, tugas manajerial ini tentu kita harus menyusun perencanaan sekolah secara bersama-sama. Apa yang mau kita capai dalam 1 tahun pelajaran, dalam 2 tahun atau 3 tahun sehingga selesai. Tentu juga dengan mengelola program pembelajaran yang poin-poin mana ini misalkan kemampuan nalar itu masuk di pelajaran-pelajaran tertentu dan program seperti apa, metodologi seperti apa. Dan ini adalah kepala sekolah harus paham.
Kemudian teman-teman guru juga harus sama-sama. Kemudian masuk ke dalam mengelola kesiswaan, di mana program-program profil Pancasila pun harus masuk di dalamnya. Dan tentu didukung oleh sarana prasarana. Karena kalau banyak kejadian misalkan rekan-rekan teman guru mengajukan, ini Pak ada program yang menyangkut bagaimana Pancasila itu bisa diaplikasikan dalam program sekolah, ternyata tertolak karena sumber daya keuangan misalkan dan lain sebagainya. Nah inilah makanya harus dibuat sedemikian rupa dalam 1 tahun sehingga tidak ada rasa kekecewaan diganti dengan program yang lebih real, yang bisa terjangkau dan lain sebagainya. Berikutnya adalah mengelola personal, itu yang harus dikuasai oleh kepala sekolah. Bagaimana menempatkan orang sesuai dengan kemampuannya, dengan jobnya. Ini juga menyangkut keterampilan seorang kepala sekolah dengan kurikulumnya dan juga teman-teman Wakasek yang lain. Tak lupa juga di situ mengelola hubungan sekolah dengan masyarakat. Dan di sini masyarakat pun tentu ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan sehingga memberi sumber-sumber yang positif buat kegiatan sekolah. Tapi di luar masyarakat pun ada hal-hal yang justru merongrong kegiatan-kegiatan sekolah dan itu harus diatasi. Bagaimana ini supaya bisa kegiatan sekolah itu berjalan dengan baik, bahkan hasil dari pengembangan profil pelajar Pancasila itu di sekolah bisa dibuktikan oleh kepala sekolahnya, oleh gurunya. Dia stronger gitu ya. Mana nih yang merupakan unsur negatif yang bisa membahayakan, bisa diatasi gitu ya. Kemudian tentu saja semuanya harus dirangkum dalam pengelolaan administrasi sekolah yang tertib, yang rapi ya. Baik dari A sampai Z-nya ya, tersusun dengan. Kemudian yang tidak kalah penting karena kita menghadapi teknologi informasi, tentu sekolah harus secepatnya mengembangkan. Untuk daerah perkotaan mungkin tidak ada masalah, tapi untuk daerah-daerah yang terpencil ini harus secepatnya diatasi. Bagaimana sistem informasi itu, apalagi masa COVID seperti sekarang, tentu itu adalah keputusan yang bijak jika sebagian dari dana-dana yang masuk itu dialokasikan untuk sistem informasi sekolah sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ke-10 adalah evaluasi program sekolah. Setiap selesai kegiatan kita evaluasi bagaimana program itu berjalan baik, apakah dia full bisa 100%, 90%, 80% dan selanjutnya. Kemudian yang tak kalah penting adalah kepemimpinan sekolah. Nah, disinilah kepala sekolah sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin harus menunjukkan kepiawaiannya di dalam memimpin sekolah. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, next. Nah, ini tugas supervisi. Saya kira sudah dibahas tadi bahwa supervisi sangat penting untuk melaksanakan apakah program dari pelajar Pancasila itu profilnya sudah bisa dilaksanakan oleh guru dan staf dalam berbagai kegiatan. Ya, kalau sudah, kalau belum berarti harus diperbaiki dan dimasukkan dan lain sebagainya. Baik, berikut next. Nah, kegiatan supervisi ini terdiri dari perencanaan, saya kira ini sudah biasa oleh Bapak Ibu sekalian dilaksanakan. Yang mungkin agak sulit itu adalah nomor 3, menindaklanjuti program supervisi. Setelah ada temuan-temuan di lapangan, kemudian menindaklanjutinya. Nah ini kadang-kadang Bapak Ibu guru atau kepala sekolah suka lupa ya, karena mungkin ada kegiatan yang banyak. Nah ini harus menunjuk orang-orang yang khusus di sini, yang diberi tugas khusus bagaimana program supervisi ini bisa diperbaiki dan dipantau oleh kepala sekolah dengan sebaik-baik. Baik, berikutnya adalah next. Tugas kewirausahaan, bagaimana di sini seorang kepala sekolah agar sekolahnya memiliki sumber daya yang mampu mendukung jalannya sekolah. Tentu dalam koridor yang diperbolehkan. Khususnya dari sisi finansial. Agar juga terjadi pembiasaan perilaku wirausaha. Di beberapa sekolah sudah mulai mengembangkan berbagai bakat kewirausahaan ini, dan ini
bisa menjadi sebuah budaya yang baik, baik untuk siswa maupun untuk warga sekolah. Berikut, next. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Saya kira Bapak Ibu sekalian sepakat bahwa kita sebelum Pak Menteri ini memunculkan profil pelajar Pancasila, kita sudah melaksanakan Pancasila sebetulnya. Hanya barangkali di situ perlu penguatan, di situ perlu pengembangan, ya. Jadi persoalannya adalah ketika hasil output sekolah itu kemudian terjun ke masyarakat, terjadi tadi distorsi seperti yang diungkapkan oleh Pak Budi Suhardiman, terjadi distorsi antara hasil pendidikan dengan perilaku tidak sesuai. Maka di situ mungkin harus diupayakan penguatan ini. Bagaimana pengembangan ini lebih lagi. Ya, sebagaimana yang menurut Pak Menteri katakan di sini adalah profil pelajar Pancasila itu bernalar kritis agar bisa memecahkan berbagai masalah yang sifatnya kemampuan kognitif. Nah, ini tentu nanti harus diaplikasikan bagaimana bisa memasukkannya ke dalam berbagai program akademik dan non-akademik dan juga ke pembiasaan-pembiasaan. Ya, karena memang ini agak sudah gitu ya, tidak dilakukan, hanya mungkin tidak maksimal. Kemudian yang kedua adalah kemandirian. Bagaimana siswa itu sudah meninggalkan ya menerima dari guru, tapi sudah termotivasi untuk bagaimana meningkatkan pengetahuannya. Kemudian termotivasi untuk mencari dan menemukan. Dan inilah barangkali proses ini yang harus dinilai oleh Bapak Ibu guru. Ya, bagaimana proses anak itu mencari sehingga menemukan itu dinilai yang sangat luar biasa. Terlepas dari apakah pencariannya itu benar atau salah, itu betul-betul harus dihargai. Ketiga adalah proses kreatif. Menciptakan sesuatu yang baru, bentuknya macam-macam. Bisa sifatnya yang kognitif, bisa sifatnya afektif, bisa sifatnya kesenian, bisa kolaborasi antara budaya daerah dengan budaya nasional, bisa dengan budaya yang data internasional dikolaborasikan. Nah, ini semuanya harus diapresiasi secara benar, ya. Yang penting bahwa sudah tumbuh rasa cinta terhadap kesenian dan budaya. Budaya dari manapun, selama budaya itu tidak membawa kepada unsur yang negatif. Kesenian itu tidak membawa kepada unsur negatif, dan itu tentu harus diapresiasi oleh kita. Next, berikutnya. Nah, keempat, Pak Menteri mengatakan di situ gotong royong. Gotong royong ini sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia dari ribuan tahun yang lalu, bahkan menjadi bagian dari ideologi kita, di mana siswa mampu berkolaborasi bersama-sama untuk menyusun masa depan menjadi satu tim yang kuat. Jadi ketika saya masuk menjadi kepala sekolah, bukan saya yang hebat, saya yang kuat, tetapi tim yang kuat. Bagaimana kemampuan kepala sekolah membentuk tim yang kuat, sehingga mampu bekerja sama, sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa diharapkan oleh masyarakat. Ini nanti outputnya kepada siswa pun akan terbentuk pembiasaan-pembiasaan untuk bekerja sama. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, mereka akan meraih satu tujuan. Ini proses keberhasilannya. Bukan soal siapa saya Anwar, siapa si Agus, siapa si A, B, D, dan sebagainya. Tapi bagaimana tujuan ini tercapai dengan maksimal. Kelima adalah kebinekaan global. Saya kira kebinekaan global ini lebih dari sekedar nasionalisme, tapi sudah internasionalisme, di mana masalah nasionalisme sudah seharusnya bangsa ini yang sudah sekian puluh tahun merdeka, masalah nasionalisme harus sudah selesai. Pancasila itu sudah sepakat sebagai piagam yang harus kita jaga, kita rawat, kita kembangkan. Berikutnya adalah Indonesia harus kebinekaan global, internasionalisme, dengan keanekaragaman ragam budaya, ras di negara
percaturan global. Maka anak-anak harus dibekali ini dari sejak awal. Tentu dengan akademik, non-akademik, dengan pembiasaan. Apapun program yang di sekolah harus merupakan kebinekaan global ini harus diajarkan kepada mereka, biar mereka tahu bahwa dunia ini sekarang sudah menyempit. Dunia ini sekarang sudah menjadi kecil. Satu persoalan, COVID saja terjadi di Cina, tidak bisa hanya Cina saja, tapi sudah nyebar ke seluruh dunia. Persoalan-persoalan ini harus betul disadari. Kalau mereka menyadari, seperti di agama mengajarkan, kalau ada terjadi wabah, maka harus mengisolir diri, tidak boleh keluar dan tidak boleh masuk. Ini tidak terjadi di beberapa negara, khususnya di Cina, sehingga lolos dan menyebar ke seluruh dunia menjadi bencana internasional. Dan ini yang harus disadarkan kepada anak. Keenam, tentu saja semua rangkaian itu harus melahirkan anak-anak yang berakhlak mulia. Landasannya akhlak mulia tentu adalah agama yang dianut masing-masing, yang di Pancasila yang kita sepakati, ya. Jadi tidak kering, sehingga muncullah spiritnya, moralnya, etikanya, ya, karakternya muncul. Dimanapun dia ditempatkan, posisi apapun dia akan senantiasa bahwa akhlak mulia adalah di atas segala-galanya. Jadi inilah hal-hal yang ini memang merupakan hal yang penting. Dan kalau ini penting, disadari oleh Pancasila, oleh kepala sekolah, ini penting. Dan ini harus masuk ke dalam program sekolah. Yang pertama, kepala sekolahnya dulu. Kalau kepala sekolah menganggap ini hanya program dari kementerian, dari pusat, ya udahlah, kalau sudah dilaksanakan tidak perlu diadakan dengan sungguh-sungguh. Saya hasilnya akan sia-sia, hasilnya akan tidak maksimal, bahkan tidak terstruktur dengan baik gitu ya. Hanya ditempel-tempel begitu saja, ini akan susah ini. Baik, next berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah peran kepala sekolah di mana dalam profil pelajar Pancasila. Pertama, menyadari pentingnya profil pelajar Pancasila dalam menyongsong masa depan anak, masa milenial. Kalau kepala sekolahnya menganggap itu kan hanya konsumsi menteri saja, ganti menteri, ganti presiden juga besok ganti lagi. Nah, ini bahaya ini. Kalau ideologi kita ingin Pancasila, berbangsa dan bernegara, harus menyadari bahwa Pancasila ini merupakan ideologi yang harus berkesinambungan dari generasi ke generasi, dari pemerintahan kepada pemerintahan, berlanjut terus. Tidak boleh ada stagnasi. Jadi pertama, kepala sekolah menyadari ini penting. Kalau sudah penting, maka guru pun harus disadarkan, ini penting. Komite pun harus disadarkan, ini penting loh. Semua stakeholder yang ada di sekolah itu menganggap ini penting. Karena penting, maka niatkan bahwa saya ingin dengan niat yang lurus, dengan niat yang tulus, ya, dengan cara kerja yang profesional, kerja yang ikhlas, semangat yang gigih, bahwa profil pelajar Pancasila itu harus masuk ke dalam program sekolah. Ini guru, kepala sekolah secara pribadi. Modalnya apa, Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah itu? Tentu pertama, figur kepala sekolah harus hati-hati dan waspada dalam tindakan dan ucapan. Seperti tadi dikatakan, yang pertama harus pelajar Pancasila itu kepala sekolahnya dulu, profil pelajar Pancasila itu kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya aja tidak mencerminkan profil pelajar Pancasila, waduh, gawat. Bukan begini. Profil pelajar Pancasila itu hanya untuk siswa, bukan untuk kepala sekolah, bukan untuk guru. Padahal kita education long life, ya, belajar itu sepanjang hayat. Kita pelajar gitu. Karena kita pelajar, maka kita harus menunjukkan profil pelajar Pancasila juga. Tentu kepala sekolah juga harus seperti itu. Jadi dia harus hati-hati dan waspada. Tindakan dan ucapannya jangan sampai menyimpang dari norma-norma Pancasila yang kita sepakati. Yang kedua, modal yang kedua adalah bagaimana kepala sekolah itu membiasakan kebiasaan baik. Kebiasaan baik akan melahirkan kebiasaan baik lagi. Kebiasaan baik yang lain akan melahirkan kebiasaan baik.
menjadi teladan bagi seluruh warga di sekolah. Modal yang berikutnya adalah berilmu. Karena kalau amal tanpa ilmu, amal saja tanpa ilmu maka akan sia-sia. Semua program profil Pancasila itu akan ditampilkan, akan dimasukkan harus dengan ilmunya. Bagaimana nih masuk ke bidang studi ini, masuk ke bidang studi ini, ke ekstrakurikuler ini. Yang berikutnya, modal berikutnya adalah kepala sekolah harus melakukan pelayanan prima terhadap semua warga sekolah. Pelayanan prima ini sangat penting sekali. Apapun yang mereka butuhkan, jangan sampai ini saya mau ini untuk urusan yang sepele aja sifatnya teknis tidak diakomodir. Udah males lah, gua ngapain sih? Nah, ini bahasa premannya barangkali ya, saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Baik, itu peran kepala sekolah sebagai individu, dan mari kita lihat pengalaman saya. Ini hanya pengalaman saya, mungkin bisa benar, mungkin tidak, mungkin juga salah, terserah Bapak saya kira. Berikutnya adalah next. Peran kepala sekolah menerapkan profil pelajar Pancasila di sekolah. Pertama, menjadikan profil pelajar Pancasila dalam kegiatan sekolah ini menjadi salah satu tujuan pencapaian pendidikan. Kalau tidak menjadi tujuan pendidikan akan tidak jelas, buram, gitu ya. Jadi ini harus menjadi tujuan, masukkan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai satu tujuan pencapaian pendidikan di sekolah. Yang kedua, profil pelajar Pancasila itu menjadikan sebagai visi sekolah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana profil pelajar Pancasila ini diintegrasikan ke dalam program akademik sekolah. Sehingga bisa terukur bahwa ini kita berhasil memasukkan profil pelajar Pancasila di dalam akademik seluruh pelajaran sekolah. Kemudian yang ketiga ada diintegrasikan ke dalam program non-akademik sekolah. Apapun kegiatannya itu harus bernuansakan profil pelajar Pancasila. Mungkin selama ini sudah dilakukan. Hanya mungkin kurang gitu ya. Oh ini, kok kita sudah Pancasila sebetulnya ini ada ini. Tinggal penguatannya yang lain. Atau tinggal penambahannya. Dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah bahwa Pancasila, profil pelajar Pancasila menjadikan sebagai spiritualitas sekolah. Jadi penyemangat. Bahwa ketika kita tampil sebagai pelajar Pancasila, berarti ini kita adalah sebagai warga negara yang baik, sebagai umat yang baik. Di dalam Islam itu uswatun hasanah ya, umat yang baik gitu ya. Karena salah satu kewajiban itu adalah warga negara taat kepada pemimpin selama pemimpin itu benar, sesuai dengan koridor dan aturan. Kalau tidak ngerti tanya secara pribadi dulu, jangan dulu rame-rame gitu, ya. Dan jangan mempermalukan pemimpin di depan umum. Ini nilai-nilai Pancasila sebetulnya. Tetapi kadang kita lupa, ya, unsur rame-ramenya dulu dan lain sebagainya. Ada tujuan-tujuan tertentu. Di situ niat yang ikhlas harus jadi tujuan yang paling utama. Kena membuat evaluasi yang terukur secara kualitas. Kalau secara kuantitas saya kira kepala sekolah membatasi diri cukup di sekolahnya. Dalam arti program yang dibuat bisa terukur. Tetapi kualitasnya meningkat. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah diterapkan, yang ketujuh diterapkan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Tentu di luar sekolah kita meminta bantuan kepada orang tua siswa, kepada masyarakat dan lain sebagainya. Yang terpenting bahwa siswa-siswa kita ini sudah melakukan berbagai hal sesuai dengan program yang telah kita buat sebagai profil pelajar Pancasila. Barangkali ini yang saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangannya. Saya juga masih dalam rangka belajar dan belajar terus. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.